Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul The Flood yang tayang pada tahun 2023 dengan genre action horror. Tak ada yang tahu kapan bencana akan datang, di mana banyak nyawa manusia dipertaruhkan, dan untuk selamat dari jebakan harus dengan kekuatan, kelincahan, serta kecerdasan. Berita menyiarkan badai yang menyerang kota Louisiana, bersamaan dengan dua orang yang berlindung dalam ruangan. Mereka mau bermalam sejenak sampai cuaca aman. Si pria berusaha menutup semua celah, tapi pintu terbuka. Si pria mendekat dan hilang. Tak lama buaya masuk. Si wanita berusaha menyelamatkan diri, cuma ia kalah. Sekarang, bus yang membawa para tahanan melintasi kota Louisiana yang masih terguyur hujan. Melihat cuaca akan terjadi badai besar, mereka berniat rehat sejenak di kepolisian setempat, bersamaan dengan sekelompok orang yang bersiap dengan senjata dan jet ski-nya. Di mana sheriff menyiapkan berkas, jalan ke ruangan lain, polisi pria bilang kalau ada panggilan dari kantor pemerintah, menjelaskan kalau mereka mau berteduh sampai cuaca membaik. Dalam bus itu mereka membawa 5 napi dan 2 orang pengawas. Ke jalan, hujan terus mengguyur. Sekelompok orang yang tadi menyiapkan senjata masih menunggu sampai bus para tahanan melintas. Mereka membuntuti bus bersamaan dengan polisi gendut yang datang ke ruangan. Yang mana sheriff kesal karena tempatnya terendam banjir. Ia mau polisi gendut menghadang sela pintu biar air gak masuk ke sana terlalu tinggi. Menjabarkan kalau beberapa napi mau dititipkan sementara waktu. Cuaca masih buruk, di mana para buaya masuk ke lorong. Polisi gendut juga turun, berusaha masuk ke sebuah ruangan. Ia mulai gerak, bebarengan dengan bus yang tiba. Polisi gendut ambil karung pengganjal, cuma listrik konslet. Buaya muncul, polisi gendut berusaha menutupi kabel dengan jaketnya. Sudah aman, tapi ia mendengar sesuatu. Sekelompok orang masih mengawasi bus yang berhenti di kantor kepolisian setempat. Pengawas napi juga menemui sheriff dan polisi pria yang akan menemui para tahanan. Balik ke polisi gendut, senternya jatuh. Mau ambil senter yang jatuh, tapi tangannya terjepit, yang ternyata dimakan buaya. Di mana pengawas polisi menjelaskan kalau mereka akan bermalam di sana. Menjabarkan hujan terus turun dan badai belum tahu kapan akan muncul. Demi keamanan, maka perjalanan dihentikan sejenak. Turun dari bus, para napi melewati polisi yang berjaga. Lihat polisi yang berjaga cuma 2 orang, sekelompok orang juga punya rencana untuk membebaskan seorang napi. Masuk ke ruangan dan mau melakukan sambutan, seorang napi bertingkah seenaknya. Sheriff ambil tindakan. Ia langsung melakukan absensi kedatangan dengan berbagai permasalahan. Hujan masih mengguyur, borgol napi juga dilepaskan. Mereka sudah dalam sel yang berisi genangan. Tembakan diletuskan, sheriff dan polisi pria berusaha bertahan. Peluru terus berdatangan. Sesekali mereka melawan. Suara terdengar sampai di ruang sel tahanan. Salah seorang pengawas napi keluar, bersamaan dengan sekelompok orang yang masuk. Pengawas napi muncul, mereka melakukan negosiasi. Di mana komplotan ini minta sheriff membawanya dalam sel tahanan dan membuang senjatanya. Bersamaan dengan sheriff yang berusaha menahan pengawas napi, sambil bilang kalau mereka bisa aja membunuhnya sewaktu-waktu. Pengawas napi muncul, ia langsung mati. Sheriff jadi ambil tindakan, tapi keadaan yang mendesak membuat sheriff dan polisi pria keluar. Membuang senjatanya, mereka langsung membawa sekelompok orang itu ke ruang sel tahanan. Di ruang sel tahanan, pengawas napi langsung mengacungkan senjata yang sheriff minta turunkan. Menemui seorang tahanan bernama Cody, sheriff membukakan sel. Mereka mau pergi, tapi memastikan keberadaan kamera pengawas. Sheriff bilang kalau kameranya rusak, kabelnya putus dan belum diperbaiki. Cuma mereka nggak percaya dan mau memeriksanya dulu sebelum pergi. Di mana seorang komplotan yang tertembak didekati buaya dan langsung dilahapnya. Petir terlihat jelas. Sheriff sama komplotan wanita jadi jalan menuju gudang tempat CCTV berada. Ke ruang tahanan, ketua komplotan mau Cody selamat, tapi Cody bilang kalau ada orang lain yang harus diselamatkan. Pengawas tahanan dan polisi pria juga berusaha terbebas dari sel penjara. Turun ke arah gudang, sheriff bilang kalau kabelnya rusak, jadi ditutup jaket. Komplotan wanita mau balik, cuma sheriff mau cek senter yang tenggelam. Mereka masuk ke gudang, lalu ambil senter yang ternyata ada tangan.
Buaya juga turun, komplotan wanita menembak, 2 buaya keluar. Tembakan terdengar sampai atas. Komplotan wanita lenyap diterkam buaya. Sheriff berhasil keluar, ia menahan buaya yang mau keluar. Sinyal hilang, ketua komplotan jadi keluar. Bareng sama buaya yang masuk ke lubang. Menyusuri jalan, ia lihat sebuah kepala. Terus berjaga, lihat sheriff yang melepas pakaiannya. Banjir membludak, ketua komplotan tahu kalau teman wanitanya diserang buaya. Sheriff langsung naik, mereka pergi. Di mana para buaya masih mengejar. Berenang mendekat, mereka berusaha masuk ruangan. Pintu terbuka, banjir memenuhi ruangan. Ketua komplotan kakinya tergigit buaya, berusaha ditahan tapi nggak memungkinkan. Buaya lainnya mendekat, pas waktu pintu tertutup rapat. Tersisa seorang penjahat, ia berusaha melukai sheriff dengan membebaskan para tahanan. Mendapati serangan, sheriff melakukan pertahanan. Masih berusaha dilukai, sheriff berhasil menang. Tembakan diletuskan, penjahat mau membunuh. Tapi, Cody juga pegang senjata yang membuatnya tak berkutik. Jocks bingung kenapa buaya bisa ada di sana. Sheriff menyimpulkan kemungkinan ada 4 buaya karena sudah ada 4 nyawa yang hilang. Tahanan lain melanjutkan kalau badai yang membuat para buaya bisa tembus ke sana. Karena dulu saudaranya juga korban diterkam buaya saat hujan melanda. Merencanakan terbebas dari ancaman, Sheriff ngide untuk mereka naik ke atap biar lebih aman. Hujan masih mengguyur, buaya juga masih ada. Mereka jadi naik bergantian, menunggu giliran, buaya masih berusaha masuk ke ruangan. Sempat terjadi keributan, polisi pria jadi naik duluan. Buaya masih mencoba, Sheriff minta cepat. Ia sadar buaya berhasil masuk ruangan. Menjatuhkan orang lain, mereka bergerak cepat. Pria yang sempat jatuh minta bantuan, tapi ia malah dilepaskan. Tembakan terus diletuskan, tapi percuma. Buaya siap menerkam, polisi pria berhasil melukai 1 buaya. Ia senang, tapi buaya lain menerkamnya. Merasa sedih, mereka lanjut jalan. Sheriff yang memimpin jalan bisa membawa mereka ke sebuah ruang tanpa genangan. Masih memikirkan kelanjutan ke depannya, beberapa napi mau ngerusak rencana dan terbebas dari sana sendirian. Sheriff mau cek ke atas untuk cari senjata lain. Ia minta ditemanin sama Cody dan Jocks. Mereka pergi. Banjir cukup deras. Lanjut naik tangga dan masuk ke ruangan, Sheriff cek terowongan asap dan aman. Mereka cari senjata sambil menanyakan alasan Cody membunuh seorang polisi. Cody menjelaskan kalau ia adalah salah satu orang yang tertangkap. Mereka melakukan pencurian, cuma Cody ini dijadikan umpan dari kejaran. Dan yang membunuh para polisi sebenarnya ketua komplotan sama yang lainnya. Melanjutkan, waktu itu ia ada di dalam mobil sama barang curian, di mana tahanan besar lihat pistol. Air juga mulai naik, buaya nampak ke permukaan, mereka menembaki buaya yang datang. Menyerang Jocks dengan brutal, suara tembakan terdengar. Mereka masih berusaha membunuh buaya. Ke ruang bawah, mereka jadi bersiap. Ada kesempatan, tahanan besar ambil pistol. Jocks masih berusaha bertahan, pistol juga diarahkan. Tahanan lain menghadang, pengawas malah menembak yang salah. Berusaha menahan, tapi nggak guna. Pengawas jadi dituntaskan. Mereka masih menembak, yang mana Jocks telah diselamatkan. Tahanan besar langsung minta ke seorang penjahat untuk mereka ke jet ski menyelamatkan diri. Atap runtuh, penjahat mati tertusuk, bersamaan dengan tahanan besar yang diterkam buaya. Buaya lainnya mendekat, tahanan yang tertembak berusaha mendekati tanpa terluka. Mereka masih sigap sampai si tahanan bisa menunggangi buaya. Cuma gak lama, buaya bisa menjatuhkan. Ia langsung dimakan. Buaya yang masih lapar mendekat, berusaha menghindar, sampai ketua komplotan muncul. Ia gak mati karena sepatu boot menyelamatkannya. Mau bergegas keluar, Sheriff minta mereka duluan, karena ia punya rencana sendiri. Ketua komplotan memberikan senjata yang tersisa 1 peluru. Sheriff langsung mengecek sekitar. Ia mengunci diri dalam ruangan. Dalam perlariannya, ketua komplotan bilang kalau ia mengunci Sheriff. Cody yang dengar mau menyelamatkan, tapi ketua tahan. Terjadi keributan, ketua bilang kalau ia sengaja mengunci Sheriff bersama para buaya. Di mana Sheriff mendengar suara, buaya mulai mendekat. Ketua komplotan bilang gak ada pilihan untuk menyelamatkannya.
Karena membuka ruangan berarti membawa diri dalam kematian. Cody nggak mau ada korban polisi lagi. Mereka jadi adu kekuatan. Sheriff juga semakin deg-degan, buaya masih berjalan. Ketua komplotan menjabarkan kalau mereka nggak bisa menyelamatkan Sheriff karena mereka akan dipenjara nantinya. Cuma Cody kekeh mau nyelamatin Sheriff yang buat ketua komplotan nggak tahan dengannya. Ia melemahkan Cody dan dibenamkan ke dalam air. Sheriff membuka pintu, ia menembak tabung gas. Mencoba berlindung, ledakan terjadi sangat cepat. Cody berhasil selamat, ia pergi. Yang mana kota tak terlihat daratan. Semua sudah terendam banjir dan rumah-rumah tenggelam. Cody dan Sheriff berhasil selamat. Cody merasa nantinya ia akan balik lagi ke penjara. Tapi Sheriff bilang baginya 5 napi sudah mati dari reptil pemangsa manusia. Ia jadi tanya, uang yang mereka curi dari hasil membunuh polisi digunain untuk apa? Cody cuma bilang sampai bertemu lagi. Lanjut pergi pakai jet ski, mereka pergi ke arah yang berlawanan. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film The Flood. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.